nama aku Salafide dan welcome to my new YouTube channel. Di sini aku mau bahas tentang fakta dan mitos virus corona bersama Dokter viral dari podcast. Hai, halo semua. Ya ada YouTube channel juga namanya kan? Grace Rosalini. Ya jangan lupa subscribe. Virus corona itu apa sih? Virus corona itu sebenarnya adalah partikel aseluler. Jadi dia bisa hidup kalau dia masuk ke dalam tubuhnya makhluk hidup. Jadi virus corona ini normalnya bersirkulasi di hewan-hewan. Ada 4 klaster yang terbesar: alpha, beta, gamma, delta, coronavirus. Nah, yang paling banyak di mamalia dan aves itu golongan pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat itu di hewan yang lain. Jadi kalau dari penelitian virus corona ini yang terbaru ini, COVID-19 ini, banyaknya itu dengan kesalahan dengan bad cough, yaitu virus yang menginfeksi kelelawar. Sementara kelelawar itu kan dimakan ular. Jadi besar kemungkinan asalnya dari sana, namun memang belum kepastian. Nah, virus ini sebenarnya hanya bisa hidup di dalam tubuh inangnya, dan ketika inangnya itu punya daya tahan tubuh yang baik, maka virus itu bisa kalah, jadi tidak menunjukkan gejala. Nah, kalau COVID-19 ini masa inkubasinya 1 hingga 14 hari. Apa itu masa inkubasi? Masa dimana seseorang mulai terinfeksi sampai menunjukkan gejala. Kalau orang itu menunjukkan gejala, nah kalau dia sistem imunnya baik, orang itu nggak akan menunjukkan gejala, tapi dalam 2 minggu ini bisa menularkan ke orang lain ketika berbicara. Makanya itu jarak aman yang direkomendasikan BNPB ya, BNPB itu 1 meter antara satu sama lain, dan sebaiknya kita stay at home dulu di rumah aja. Kita kaum rebahan, jadi di rumah aja ya. Fakta atau mitos? Membunuh virus corona dengan pengeringan tangan atau hand dryer. Menurut kakak itu fakta atau mitos sih? Disinformasi lebih tepatnya ya, jadi itu mitos. Kenapa? Karena virus corona itu sebenarnya dia kan di luarnya itu ada kayak spike gitu, jadi dia itu terdiri dari glikoprotein. Glikoprotein itu hanya bisa hancur dengan zat-zat yang menghancurkan glikoprotein seperti sabun. Makanya kita disarankan cuci tangan. Selain itu, dari penelitian juga yang dirilis WHO, virus corona itu bisa mati dengan suhu 51 derajat selama 15 menit, tapi itu pun dalam suasana yang memang terkontrol. Jadi dalam suasana sel yang emang udah seharusnya tapi belum diteliti di tubuh manusia begitu. Oh, jadi gitu mitos kayak. Ya. Jadi mitos guys, kalau hair dryer atau pengeringan itu bisa membunuh virus corona itu mitos. Bohong. Yang kedua, semprotan alkohol ke tubuh bisa membunuh corona. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa itu? Karena kalau dikatakan alkohol, kita juga belum tahu kadarnya berapa. Sedangkan hand sanitizer yang pada umumnya alkoholnya itu minimal 70%, biasanya 70%, itu hanya mematikan kuman biasanya sekitar 2 menit. Makanya kalau orang yang pakai hand rub 4-5 kali pakai hand rub, sebaiknya diulang lagi dengan cuci tangan, karena sekali lagi virus corona itu mati dengan yang melarutkan glikoprotein seperti sabun. Oh gitu. Jadi mitos ya teman-teman, kalau alkohol itu no tuh. Yang ketiga, benar nggak sih pasien corona itu bisa sembuh? Jawabannya ya benar, karena kalau dari penelitian 98% biasanya sembuh sendiri. Yang pasti di atas 80%, karena sekali lagi ini kan virus. Jadi ini self-limiting disease, jadi biasanya kekebalan tubuh kita bisa melawan, kecuali kita memang defisiensi sistem imun, seperti pada orang yang ada penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, hipertensi. Jadi itu biasanya susah dan bisa jatuh ke sesak napas. Oh gitu. Jadi bisa sembuh Kak ya? Bisa.
Terus orang yang sembuh itu apakah bisa kembali lagi sakit virusnya itu? Oke, jadi saya jelaskan dulu kalau virus corona ini sebenarnya ada banyak. Dan kita pasti sudah pernah kena virus corona, karena sekali lagi virus corona ini ada banyak. Jadi dia ada 4 klaster yang terbesar, ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, yang lagi heboh sekarang COVID-19 itu dari golongan beta coronavirus yang banyak menginfeksi aves dan mamalia. Aves itu burung. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Bisa nggak sembuh orang yang sudah terkena virus itu? Tentunya coronavirus ini kalau menginfeksi seseorang bisa sembuh dan bisa terjangkit kembali, iya bisa. Namun dengan jenis coronavirus yang lain tentunya, karena biasanya tubuh kita kan sudah membentuk kekebalan untuk kenal misalnya yang COVID-19. Dia bisa aja belum kenal yang lain, jadi kalau terinfeksi yang lain bisa juga fatal. Bisa juga kena, guys. Lalu pertanyaannya, benar atau tidak bawang putih bisa menyembuhkan virus corona? Sebutin aja di berita-berita, guys. Ya, jadi sebenarnya bawang putih itu efeknya nggak langsung menyembuhkan virus corona itu sendiri. Jadi virus corona itu kan dia self-limiting disease, artinya memang sembuh sendiri. Kebetulan mungkin orangnya mengkonsumsi bawang putih. Jadi kerjanya rempah-rempah Indonesia ini meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi memang akan lebih kebal ke semua penyakit, terutama penyakit-penyakit akibat virus yang biasanya sembuh sendiri. Jadi mitos ya, guys. Mitos. Lalu mitos atau fakta, surat atau paket atau buah yang Italia impor itu bisa jadi pelantaran virus corona? Oke, itu mitos. Karena virus corona itu sendiri memang bisa hidup, bukan hidup seperti kita sebelumnya, karena memang virus itu kan aseluler. Jadi dia itu hanya bisa hidup di sel inang atau di makhluk hidup. Jadi dia bisa bertahan di permukaan benda-benda tertentu, misalnya di atas kaca sekian lama, di atas, nanti saya akan lampirkan. Nah, kalau misalnya paket-paket dari sana itu kan memang membutuhkan durasi yang lama di perjalanan. Jadi kalau di atas 24 jam biasanya virus itu sudah mati. Itu tidak apa-apa, tapi pakai terima. Lalu pertanyaannya, mitos atau faktanya sudah ditemukan obat virus corona? Ya, menurut penelitian yang terbaru memang ada berdampak, misalnya seperti kloroquine, beberapa jenis antivirus. Namun ini belum menjadi protapnya internasional untuk menggunakan obat tersebut. Jadi masih dalam tahap penelitian. Oh, jadi masih penelitian. Tapi memang dirancang ada. Iya. Jadi belum tahu ya, guys. Dan pertanyaannya, bisa nggak virus corona ini tertular dari pandangan mata? Oke. Jadi virus corona ini seperti yang dirilis WHO, dia menular melalui droplet, bukan melalui airborne. Kalau airborne itu seperti penyakit cacar air, measles, ada juga chickenpox. Jadi dia memang partikel-partikelnya itu terbawa udara. Namun COVID-19 ini yang dirilis itu dia menular melalui droplet. Droplet itu percikan darah atau percikan air liur yang keluar dari mulut ketika orang berbicara, bersin, batuk. Jadi di dalam partikel-partikelnya itu, jadi ketika partikel-partikelnya itu nempel ke satu benda, orang yang lain megang benda itu, tangannya nggak dicuci dulu, megang muka, megang mata, hidung, mulut, itulah jalan masuknya. Karena di sini tuh ada yang namanya mukosa. Jadi kalau hanya dengan tatapan mata itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya kita masih bisa memandang doi ya. Jadi tidak terpapar kena virus. Seperti itu, guys, informasi fakta dan mitosnya virus corona. Sekian dulu channel dari aku. Maafkan jika ada kata-kata yang salah, karena ini baru itu baru saya. Jadi jika ada yang salah, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian semua. Dadah!